Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Grafika Komputer pertemuan ke-6, kita akan membahas tentang algoritma dasar dari grafika dan hal ini berhubungan dengan raster atau vektor di sini. Tapi akan kelihatan sekali ketika kita menerapkan algoritma ini secara raster di sini. Nah, eh, algoritma dasar, jadi kita akan mempelajari tentang algoritma fundamental terutama untuk menggambar garis, lingkaran, dan pengisian dari poligon dalam grafika komputer. Nah, ada beberapa uh, algoritma gitu ya yang memang sering dipakai gitu, terutama algoritma-algoritma dasar, contoh seperti algoritma garis itu kita akan membahas nanti ada contoh dua, ada algoritma DDA dan ada Bersheinan ya. Dan lalu untuk algoritmanya ada algoritma untuk lingkaran, ada algoritma yang namanya midpoint. Nah, lalu bagaimana untuk pengisian warna atau yang lainnya? Kita akan bahas juga tentang pengisian scanline, font, dan boundary fill di sini. Nah, tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini, yang pertama nanti mahasiswa diharapkan mampu mencapai kompetensi gitu ya, lebih kepada secara pemahaman gitu ya. Tapi kalau untuk penjelasan nanti akan saya jelaskan secara sederhana ya, bagaimana perhitungan yang sering kita kalau bisa disebutkan praktekkan ya atau mungkin juga pelajari di mata kuliah lain seperti kalkulus atau yang lainnya itu diterapkan di dalam grafika di sini. Nah, dan ketika kita menggambar, membuat lingkaran, garis atau yang lainnya di aplikasi-aplikasi di komputer itu menggunakan algoritma. Tidak semata-mata ketika kita menggambar suatu garis itu langsung lurus gitu. Ya, ada perhitungannya. Nah, saya akan menjelaskan mungkin lebih sederhana gitu ya. Nah, hal yang lainnya, tujuan pembelajaran itu, pertama itu memahami secara dasar, menjelaskan konsep algoritma grafika, dan perannya dalam rendering visual. Lalu kita juga akan membahas, mempraktekkan ya, algoritma garis, menjelaskan perbedaan antara algoritma dasar dari DDA dan ada bersenam ya, secara teknis di sini. Lalu untuk algoritma lingkaran, kita akan membahas tentang midpoint circle algorithm di sini. Nah, dan memahami bagaimana konsep simetris metode midpoint itu diterapkan. Nah, lalu ada algoritma pengisian poligon. Ya, biasanya menggunakan fold fill dan border fill di sini. Nah, dan implementasinya, kita akan coba mengimplementasikan di pemrograman bahasa pemrograman Python. Ya. Nah, lalu apa itu algoritma grafika? Jadi, algoritma grafika ini adalah suatu metode sistematis untuk menggambar objek geometris ya, pada layar berbasis pixel di sini. Nah, prosesnya itu melibatkan transformasi bentuk matematis yang sering kita pelajari di mata kuliah lain, contoh yang tadi kalkulus gitu. Nah, proses di sini melibatkan transformasi bentuk matematis seperti garis, kurva, poligon gitu ya, yang nanti akan menjadi kumpulan piksel dan ditampilkan di dalam sebuah komputer. Makanya ketika kita menggambar suatu garis di komputer itu langsung lurus, tidak usah menggunakan penggaris karena memang ada perhitungannya di sini. Nah, lalu penerapannya itu digunakan di apa saja? Pertama, biasanya di game development, ya. Rendering karakter, train, atau efek real time itu menggunakan algoritma-algoritma ini. Lalu di dalam penggambaran, contoh mahasiswa sipil atau mesin menggunakan AutoCAD di sini. Visualisasi teknik, arsitektur yang untuk menentukan presisi yang tinggi itu juga menggunakan algoritma. Dan rendering grafis, jadi produksi animasi, film gitu, special effect atau antar muka pengguna UI itu juga menggunakan algoritma-algoritma dasar seperti ini. Nah, lalu apa sih tantangan grafika raster? Sebenarnya masalah utama dari grafika raster adalah layar komputer yang modern yang bekerja dengan sistem berbasis pixel atau raster di sini. Nah, ini menciptakan tantangan berdasarkan bentuk geometris yang memang harus halus ya. Nah, ketika peruntukan harus halus secara matematis maka harus ada diskretisasi gitu ya dan memang menjadi kotak-kotak pixel gitu. Nah, diskretisasi ini seperti garis kurva itu harus dikonversikan menjadi sebuah pixel. Nah, bagaimana sih efisiensi algoritma yang memang harus berjalan cepat ya, terutama untuk rendering atau real time sampai akurasi visualnya itu harus sedekat mungkin dengan bentuk yang ideal ya. Nah,
Ada beberapa algoritma, jadi contohnya seperti ini. Jadi yang tadi disebutkan untuk, di slide selanjutnya, ada algoritma garis, bersenam, atau yang lainnya. Contoh ketika Anda membuka, aplikasi Photopaint. Nah, di aplikasi Paint kita akan bisa melihat bagaimana ketika kita membuat suatu garis, ya, itu pixel-pixelnya akan kelihatan sekali. Ya, contohnya itu 45 derajat. Jadi secara garis besar itu akan naik satu ke pinggir satu, naik satu ke pinggir satu, akhirnya membentuk suatu garis seperti ini. Bagaimana kalau seandainya 30 derajat? Maka mungkin akan naik satu, geser dua, gitu ya. Nah, hal seperti ini perhitungannya. Sampai sama halnya ketika kita membuat suatu lingkaran. Nah, lingkaran ini beda lagi. Biasanya harus ada midpoint untuk membentuk suatu gambar gitu ya. Jadi kalau di sini naik satu geser satu, naik satu geser satu, gitu ya. Kalau di sini naik satu kurangi satu, ya, atau turun satu kurangi satu, gitu. Maka biasanya kalau untuk algoritma lingkaran mereka menggunakan kuadran 1, 2, 3, 4, ya. Sama seperti ada sumbu x dan sumbu y. Nanti akan menentukan midpointnya gitu di sini. Nanti kita akan jelaskan gitu ya. Bagaimana sih penerapan rumusnya? Jadi pada dasarnya ketika kita membuat garis lingkaran itu ada hitungannya. Nah, lalu algoritma garis, tujuan utama algoritma garis ini menggambar segmen garis di antara titik koordinat x1 dan y1. Nanti akan membentuk x2 dan y2 gitu ya di titik akhir yang tadi. Nah, pada layar pixel secara akurat dan efisien. Nah, yang pertama ada algoritma DDA. Biasanya itu menggunakan increment, float, dan untuk setiap pixelnya. Ada juga yang lebih kompleks di sini. Algoritma bersenam. Nah, ini menggunakan aritmatik integer. Biasanya ini lebih cepat di sini. Nah, persamaannya sebenarnya sama saja, keluar visualisasi yang serupa, tapi akurasinya berbeda. Secara akurasi sebenarnya bersenam yang lebih akurat di sini. Cuman memang perhitungannya itu lebih kompleks di sini. Nah, kedua algoritma ini menghasilkan garis yang serupa secara visual, namun kalau untuk berbeda secara drastis untuk performa komputansi dan kebutuhan hardware itu berbeda. Nah, kita bahas algoritma DDA. Ya. Algoritma DDA atau Different Analyzer di sini ini adalah algoritma dasar garis yang memang paling dasar. Nah, cara kerjanya itu menghitung posisi pixel secara bertahap menggunakan nilai increment floating point. Nah, dari titik awal ke titik akhir di sini. Biasa titik awal yang tadi disebutkan x1 y1 ke x2 y2. Nah, maka untuk menentukannya biasanya hitung gitu ya, sigma x dan sigma y. Jadi selisih koordinat dari x1 y1 ya dan x2 y2 gitu ya. Nah, nanti setiap step ini akan ada level max-nya. Nanti akan ditentukan increment pixelnya. Nah, tambah integer x dan integer increment x dan increment y gitu ya untuk setiap langkah selesai. Contohnya nanti di sini. Ini adalah sumbu x dan sumbu y di dalam satu bagian kuadran. Contoh kuadran satu saja di sini. Kalau untuk garis itu cukup dari satu kuadran saja. Berbeda dengan menggunakan lingkaran gitu ya. Biasanya rumusnya akan berbeda. Nah, nanti di sini contoh dia itu akan geser satu, naik satu, geser satu, naik satu. Nah, karena di sini harus ada sekitar lebih dari 45 derajat, maka di sini geser satu, naik dua gitu ya. Nah, perhitungannya itu akan membentuk nanti sebuah garis gitu ya. Nah, ya, nah, lalu untuk algoritma DDA, wah, nah, lalu untuk algoritma DDA ini adalah formula utamanya, gitu ya, di mana untuk rumusnya itu adalah ada dx, di mana dx itu ada x2 dan kurangi x1 dan dy adalah x y2 dikurangi y1 itu untuk mencari selisih gitu ya. Nanti akan dicari ya incrementnya berapa gitu yang di mana dx dan dy-nya gitu. Nah, dx dan dy itu nanti akan mencari perbedaan dari setiap koordinat. Nah, selanjutnya itu akan menentukan jumlah total pixel pada panjang gambar gitu ya. Dan nanti akan ditemukan nilai increment per langkah berupa bilangan pecahan di sini.
Nah, untuk penerapannya, ini untuk penyetingannya ini beda-beda gitu ya. Ada yang memang dia itu +1, plus berapa gitu ya, itu tergantung langkah-langkahnya. Kalau tergantung derajatnya sebenarnya, kalau secara detail gitu. Kalau yang ini kan tadi geser satu naik satu geser satu naik satu gitu ya. Nanti ada geser satu naik satu ada naik nol di sini gitu ya. Kesininya satu dan satu lagi gitu. Nah, itu akan berbeda-beda tergantung dalam ketika kita membuat derajatnya. Nah, di sini ini sebenarnya satu-satu gitu ya. Nah, kalau untuk algoritma garis, perbedaan yang tadi disebutkan, kalau cenderung mendatar itu akan menilai gradiennya itu adalah nol lebih kecil dari M, lebih kecil dari satu ya. Jadi piksel akan bertambah satu dan sumbu X akan bertambah sebesar M piksel pada sumbu Y. Nah, kalau cenderung tegak, biasanya gradien itu M-nya itu akan lebih dari satu. Pikselnya akan bertambah satu pada sumbu yang bertambah sebesar satu per M piksel pada sumbu X gitu ya. Nah, berbeda lagi kalau dia itu tidak cenderung mendatar atau tegak gitu ya. Tapi memang agak tegak. Contohnya dia itu lebih contoh dia itu punya kemiringan 45 derajat ya. Kalau yang B ini mungkin sekitar hampir 50 derajat. Nah, di sini yang 45 derajat, maka gradiennya itu adalah satu-satu. M1 bertambah satu. Ya, maka untuk sumbunya nanti ketika membentuk suatu garis itu akan berbentuk garis yang lurus 45 derajat. Berbeda dengan yang ini gitu ya. Nah, lalu, apa sih kelebihan dan kekurangan dari algoritma DDA? Kelebihannya itu mudah dipahami. Untuk implementasinya bahkan untuk pemula gitu ya. Logikanya sangat sederhana sekali ya, untuk kodenya juga sangat ringkas. Nah, cocok untuk algoritma pengantar grafika. Tapi kalau kekurangannya biasanya kalau di bilangan floating point ya, maka akan memperlambat hardware, akan menambah lebih lama lagi gitu ya perhitungannya di sini, angka-angkanya. Nah, operasi pembulatannya itu berulang. Jadi menurunkan performa kalau ketika diimplementasikan dalam hardware di sini. Dan memang kurang efisien, terutama kalau dia itu algoritmanya berbasis integer di sini. Nah, lalu ada algoritma garis yang lain. Ada algoritma bersenam di sini. Jadi algoritma bersenam itu dikembangkan oleh Jack E. Bersenam pada tahun 1962. Ini revolusioner karena hanya menggunakan aritmatik integer tanpa satupun operasi floating point di sini. Nah, ini menjadikan bersenam ini jauh lebih cepat daripada DDA karena memang sangat efisien diimplementasikannya. Nah, langsung untuk level hardware maupun firmware display hingga kini prinsipnya itu masih digunakan bersenam ini. Dan secara luas di komputer grafika modern masih diterapkan. Nah, kalau secara gambar di sini untuk algoritma bersenam di sini untuk persamaannya yang ini gitu ya. Sama dx dan dy di mana untuk dx dan dy itu x2 kurangi x1 sama dengan dy x2 y2 dikurangi y1 gitu ya. Itu untuk mencari selisih. Nah, kesininya nanti kalau penentuannya itu tergantung kepada kemiringan juga. Ya, contohnya kalau dia itu C-nya itu lebih dari 0, maka ya itu akan langsung lanjut ke sananya. Kalau belum, itu nanti akan diulang. Ya, sebelum nanti dia itu X-nya akan ditambah satu gitu ya. Nah, nanti kesininya apakah itu sudah selesai atau sudah cocok? Kalau belum cocok, nanti akan berulang ke sini kembali. Nah, kalau belum cocok, itu akan diulang. Kalau sudah cocok, maka akan terus ya sampai nanti stop pada angka tertentu di sini. Nah, itu untuk algoritma bersenam. Nah, bagaimana sih penerapannya? Kalau penerapannya sebenarnya dasarnya hampir sama, cuman untuk perbedaannya menggunakan aritmatik integer. Jadi contohnya di sini di dalam gambar di sini titik awalnya yang ini ya. Lalu geser 2 naik satu gitu ya. Nanti kesininya itu akan menentukan gitu ya. Contohnya di langkah ketiga atau langkah keempat di sini berarti itu tidak ada kenaikan, cuma ada pergeseran di sumbu X-nya gitu ya. Nah, baru kalau ke langkah kelima ada naik satu, geser satu ya. Nah, maka nanti akan membentuk suatu garis yang memang hampir mendatar di sini. Nah, itu untuk algoritma bersenam. Nah, konsep kerja bersenam ini sebenarnya pertama pilih posisi. Jadi pilih bawah ya. Jika error lebih kecil dari sama dengan 0, maka pilih pixel ya. Jika di atas error lebih besar dari 0 gitu ya, maka bandingkan nilai, periksa error tanda. Nah, yang tadi disebutkan ada di
apa di gambar yang tadi gitu ya. Nanti hitung errornya, inisiasi, perbaharui gitu ya, sampai dia itu cocok angkanya. Nah, mekanisme keputusan pixel bersenam ini menggunakan sebuah error term di mana nilai keputusan yang diperbaharui setiap langkah untuk menentukan pixel. Mana yang memang paling mendekati garis ideal sesuai dengan rumusnya, mana yang memang dia itu masih error. Nah, jika error trim positif, maka pilih pixel atas. Nah, jika error trim negatif, maka pilih pixel bawah. Nanti errornya itu akan diupdate ya ke trim yang memang hanya dengan penambahan atau pengurangan dari sisi integernya gitu ya. Nah, lalu apa sih keunggulan dari algoritma bersenam di sini? Pertama, tanpa floating point. Jadi semua kalkulasi hanya menggunakan operasi integer saja, tanpa ada tambah, kurang, perbandingan atau yang lainnya gitu ya. Nah, langsung ke penambahan di sini. Nah, lalu di sini operasinya langsung integer dan kalau bisa disebutkan sangat cepat karena kecepatan eksekusinya jauh lebih tinggi dan cocok untuk rendering yang real time. Akurasinya juga lebih tinggi karena garisnya itu akan lebih halus membentuk geometris yang memang ideal gitu. Nah, untuk hardware itu sangat hardware friendly karena tidak membutuhkan perhitungan angka yang banyak gitu ya. Karena memang tidak harus ada pengulangan di sini. Nah, tambah kurang atau pembandingan. Nanti kalau semakin banyak dibandingkan akhirnya menambah beban hardware atau frame GPU di sini. Nah, apa sih perbandingan dari algoritma DDA dan bersenam? Nah, secara implementasi, DDA itu sebenarnya sederhana. Nah, untuk aritmatik Floyd-nya itu punya aritmatik Floyd ya. Lalu performanya ini lebih lambat kalau untuk perhitungan, cuman bagus kalau untuk belajar karena mudah dipahami. Nah, sedangkan kalau bersenam itu sebenarnya lebih kompleks. Nah, dan memang hanya untuk aritmatik integer saja gitu ya. Performanya itu lebih cepat karena tidak membutuhkan data yang banyak, pembandingan dan yang lainnya. Nah, optimal untuk hardware karena memang dari kecepatan di sini. Lalu kapan kita menggunakan masing-masing algoritma? Nah, kalau untuk menggunakan algoritma DDA, itu tujuan utamanya lebih kepada untuk pembelajaran, pemahaman konsep dasar dari algoritma grafika. Nah, tapi kalau untuk penerapan di sini algoritma bersenam saat performa menjadi prioritas, misalnya contoh seperti embedded system untuk GPU rendering atau aplikasi real time, maka gunakan algoritma bersenam. Nah, dalam praktik industri, bersenam atau variannya itu hampir selalu menjadi pilihan utama karena memang lebih ringan untuk hardware. Nah, lalu kita bahas algoritma lingkaran. Jadi ketika kita menggambar lingkaran raster itu sebenarnya jauh lebih kompleks daripada kita menggambar suatu garis. Karena memang daripada garis lurus tantangannya itu ada suatu persamaan lingkaran R radius ya atau mungkin juga dasar poinnya, mid pointnya gitu ya yang menjadi jari-jari di sini. Di mana X2 plus Y2 itu sama dengan R2. Ya, itu nanti akan bersifat kontinu. Nah, sementara pada layar bersifat diskrit. Metodenya itu langsung. Pertama menghitung Y dari X menggunakan akar kuadrat. Dan ini sangat lambat dan tidak akurat. Lalu, bisa juga dia itu menggunakan midpoint circle. Nah, ini menggunakan titik tengah sebagai acuan keputusan pixel. Ini lebih efisien ya dan lebih akurat. Nah, ada juga bersenam circle. Biasanya varian bersenam circle untuk lingkaran itu hanya untuk integer juga. Tapi performanya juga lebih optimal di sini. Nah, lalu contoh konsep simetris lingkaran. Jadi ketika di sini, sebelah sini dan sebelah bawah, di setiap kuadran itu nanti akan berbeda. Tapi nanti sumbunya atau titik midpointnya gitu ya, itu harus ditentukan dulu. Jadi contoh optimasi menggunakan simetris ya. Lingkaran ini memiliki 8 sumbu simetris. Ini berarti kita cukup menghitung pixel pada 1/8 bagian. Nah, nanti ada 1/8 bagian atau 1 oktan di sini. Kemudian mencerminkan ke 7 bagian lainnya secara otomatis. Nah, di sini ini memiliki persamaan X2 X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, setiap titik XY memiliki 7 simetris antara lain XY nya YX min X Y min YX X min Y min X min X, min Y, dan min X di sini. Karena memang kuadrannya itu menggunakan kuadran 4 ini. Nanti ketika dibuat efisiensi itu meningkat 8 kali lipat dibanding menghitung seluruh keliling. Nah, tapi biasanya menentukan dulu posisi awalnya ya. Jadi posisi awalnya itu di mana?
dan ketika itu si titik midpoint-nya di sebelah mana. Nah, awalnya contoh dia itu posisi perkiraan itu adalah di X-nya plus 1, Y-nya kurangi 1. Maka ketika langkah selanjutnya akan membentuk seperti ini, gitu ya. Jadi cek posisi yang memang seharusnya gitu ya. Biasanya akan lebih kepada dia itu ke sini, nanti cek poinnya, nanti akan kembali lagi ke sini, kembali lagi ke sini, kembali lagi ke sini gitu ya. Nanti ketika bawah beda kuadran lagi, nanti persamaannya juga berbeda. Ya, sama ke sini juga akan berbeda-beda gitu ya. Nanti ketika akan kembali ke sini, kembali ke titik awal akan membentuk suatu lingkaran. Nah, algoritma midpoint circle algorithm di sini, ini cara kerjanya sebenarnya hampir sama seperti algoritma bersenam. Nah, algoritma ini menggunakan decision parameter, ya. Jadi keputusan apakah sudah cocok atau tidak, error atau tidak, maka nanti akan kembali. Nah, yang paling dekat dengan keliling lingkaran yang ideal untuk setiap langkahnya. Nah, untuk inisiasinya contoh P sama dengan 1 kurangi R. Inisiasinya, R-nya itu di mana gitu ya, ditentukan dulu. Nah, jika P kecil dari 0, maka P sama dengan P plus 2X plus 3. Nah, jika P lebih kecil dari sama dengan 0, sama dengan P sama dengan P plus 2X kurangi 2Y plus 5. Dan Y sama dengan Y kurangi 1 sampai X sama dengan X plus 1. Nah, dan untuk karena ini adalah menggunakan bersena, maka dia itu hanya menggunakan integer. Jadi tidak ada operasi floating point atau akar kuadrat. Nah, tapi akurasinya juga tinggi. Ya, untuk pixel ini selalu dipilih yang paling mendekati keliling ideal. Nah, simetrinya itu menggunakan 8 arah. Jadi satu kalkulasi menghasilkan 8 pixel sekaligus. Dan itu sangat efisien, lebih cepat daripada metode trigonometri secara langsung. Nah, lalu ada pengisian poligon. Jadi ketika Anda menggunakan Photopaint gitu ya, menggambar di beberapa game anak-anak gitu. Nah, biasanya ketika kita uh, menuangkan cat di sini, di bagian sini gitu ya, nanti catnya itu akan hijau. Jadi bagian di sini sesuai akan hijau semua gitu ya. Contoh kita membuat sebuah pulau, pulaunya akan dikasih warna hijau semua. Tidak usah dipulas gitu, langsung dikasih ember gitu, ember cat, maka akan seperti ini. Nah, ini juga sama menggunakan suatu algoritma. Nah, setelah bentuk geometris gambar itu terbentuk, biasanya langkah berikutnya adalah mengisi area di dalamnya, yaitu memberikan sebuah warna. Nah, ini sebenarnya adalah fondasi dari rendering objek dua dimensi tanpa ada solid warna. Nah, rendering objek itu menghasilkan tampilan yang solid pada shape 2D ya, dalam game atau animasi. Nah, lalu kita juga membutuhkan pewarnaan di UI. Nah, mengisi tombol, panel, dan elemen antarmuka dari pengguna. Nah, aplikasinya diaplikasikan di mana saja. Contohnya di aplikasi Paint di sini, pada bucket fill atau editor pada gambar berbasis pixel kalau tadi disebutkan di sini. Nah, bagaimana kalau kita kasih bucket file gitu ya. Ini akan hitam. Nah, atau mungkin kita kasih warna merah. Nah, merah seperti ini. Ini menggunakan algoritma juga sama. Nah, lalu metode pengisiannya itu menggunakan metode pengisian apa saja? Pertama ada scan line fill. Ini menggunakan poligon berbasis baris scan line. Nanti akan mencari titik point, titik tepi ya, ujungnya setiap scan line lalu mengisi pixel di antara pasangan titik point potongan tersebut. Nah, lalu ada juga menggunakan font fill. Ini menggunakan satu titik awal mengisi satu pixel bertetanggaan, nanti memiliki warna yang sama secara rekursif sehingga seluruh area itu terisi. Nah, bisa juga menggunakan boundary fill. Nah, ini hampir sama, serupa dengan fold file. Namun, pengisiannya ini berhenti ketika mencapai pixel warna terbatas atau boundary tertentu. Nah, yang memang telah ditentukan sebelumnya. Nah, lalu kita bahas scanline fill secara detail. Nah, biasanya langkah-langkahnya nanti akan menentukan dulu ya Y min dan Y max-nya. Nanti akan diiterasi step scanline, dihitung potongannya, diurutkan dari kiri ke kanan sampai nanti diisi setiap pixelnya. Nah, dia itu akan menentukan batas-batasnya dari setiap poligon ya. Nanti scanline dari setiap Y min dan Y max itu dihitung semua titik potongan tepi poligonnya. Diurutkan ya tiap titiknya dari kiri ke kanan gitu ya. Dan setiap pixelnya itu di antara setiap pasangan potongan genap dan ganjil gitu ya, itu diisi. Nah, scanline fill ini metode umum yang biasanya sering digunakan dalam pipeline rendering GPU yang modern zaman sekarang. Nah, lalu
Ada fold fill dan border fill. Nah, fold fill ini mengisi area berdasarkan warna awal atau seed color. Nah, biasanya itu dimulai dari titik seed, algoritma penyebaran dari pixel ke tetanggaan. Bisa 4 connected atau 8 connected di sini. Dan memang ini memiliki warna yang sama. Nah, lalu dia itu akan rekursif atau berbasis stack atau queue di sini, tumpukan. Nah, cocok untuk area yang memang tanpa batas atau secara eksplisit. Nah, contohnya seperti Magic Wand atau di dalam Photoshop ya. Nah, untuk apa? Untuk seperti ya mencari beberapa batas tepi ya dalam sebuah foto ya kalau Magic Wand di sana. Nah, lalu ada border fill mengisi area untuk mencapai pixel batas boundary color. Nah, ini mengisi pengisiannya berhenti ketika algoritma menemukan pixel pada batas warna yang memang sudah ditentukan. Nah, tapi memang dia itu bergantung pada tepi warna yang jelas. Nah, lebihnya dia itu lebih presisi. Nah, untuk bentuk warna yang memang atau ujung yang tajam, gitu ya. Tapi kalau yang buram itu agak kesulitan. Nah, contohnya seperti apa? Bucket fill atau di dalam Microsoft Paint di sini. Nah, kita akan coba untuk praktikum ya, tapi tidak akan lama itu ya supaya durasinya tidak akan terlalu panjang. Nah, nanti untuk kodenya akan dikirimkan juga. Nah, praktikum implementasi algoritma. Nanti ada implementasi algoritma DDA, bersenam, lingkaran sampai pengisian polygon. Nah, toolnya kita akan menggunakan Python ya. Saya menggunakan Jupyter Notebook, sebenarnya bisa juga menggunakan Google Colabs ya, sama saja sebenarnya. Nah, nanti untuk tugas seperti biasa. Nah, untuk tugas nanti kerjakan video ya untuk penjelasan modeling karakter dan topologi, terus modeling body, modeling tangan. Nah, ini sudah mulai kita membuat suatu modeling. Nanti menggabungkan tangan dan badan. Nah, ini menjadi tantangan. Nah, seperti biasa minggu depan terakhir ya dan kumpulkan di link Google Maps buku Google Form. Nah, kita akan nyoba. Nah, ini adalah kodenya. Yang pertama ini adalah algoritma DDA. Nah, algoritma DDA dasarnya sama. Ini sangat sederhana sekali membandingkan antara sumbu awal sumbu akhir yang tadi ya. Nanti step-stepnya akan diteruskan. Nah, hasilnya penerapannya itu akan seperti ini. Contohnya dia itu geser satu ya, terus naik 0, lalu geser satu naik satu, lalu geser satu naik 0 gitu ya. Nah, itu akan menentukan step-stepnya di sini gitu ya. Nah, itu untuk DDA. Lalu bagaimana untuk bersenam? Nah, kalau untuk bersenam sama, ini juga perbandingan, tapi itu menggunakan error point. Nah, jadi kalau dia itu masih error, else kurang dari satu, nanti dia akan kembali ya. Nah, ini akan mencari error yang tadi disebutkan ya, error point-nya. Nah, dasarnya tampilannya sebenarnya hampir sama gitu ya. Nanti geser satu naik satu gitu ya, geser 0 naik 0 gitu. Eee, geser satu naik 0 gitu ya. Hasilnya sebenarnya sama, cuman perbedaan itu dari sisi penerapan, ada error point-nya gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau untuk menggunakan algoritma lingkaran? Nah, algoritma lingkaran itu agak berbeda karena memang membutuhkan titik poin di sini, radiusnya ya. Nah, contohnya ini adalah algoritma midpoint. Biasanya dia itu menentukan sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Dia itu contoh menggunakan 8 titik. Kalau tadi kan ada 4 titik, ya ada 8 titik. Maka biasanya sumbu X dan sumbu Y itu harus ditentukan dulu ya di sebelah mana. Nanti di 8 titik itu akan memberikan ujung ya. Nah, ujungnya jari-jarinya itu tentukan radiusnya berapa gitu. Contoh ini kan radiusnya 10 gitu. Maka dari 0 sampai 10 itu akan menentukan. Nah, nanti 8 titiknya dari sini akan terus mengacak sampai nanti akan kembali lagi membentuk suatu lingkaran gitu ya. Nah, terus ada untuk algoritma circle trigonometry. Nah, kalau untuk trigonometry ini yang tadi tidak dibahas sebenarnya, cuman dasarnya ini juga sama menggunakan radius. Contoh centernya itu 0 ke 0 ya. Jadi antara perpotongan garis X dan garis Y gitu. Nah, dan untuk radiusnya juga sebenarnya bisa ditentukan. Contoh untuk figur size-nya itu menggunakan 6 ya. Ini untuk size-nya. Nanti jari-jarinya juga ditentukan gitu. Nah, nanti ini biasanya menggunakan konstanta ya dan sinus cosinus kalau yang ini untuk trigonometri. Nah, hasilnya contoh dia itu menggunakan radius 5. Nah, karena eh, akhirnya membentuk suatu lingkaran. Dasarnya sama menggunakan kuadran 1 2 3 4 juga kalau ini. Nah, lalu bagaimana kalau untuk
polygon fill. Nah, kalau polygon fill, di ini contohnya dia itu memberikan warna, ya, white di sini. Nah, eee, biasanya dia itu sama gitu ya, dasarnya kayak di Photopaint gitu ya. Jadi nanti akan di dalam menggunakan kanvas di sini, shape ya, nanti akan menentukan dia itu akan memberikan warna sesuai dengan warna ring-nya, ya, polygon point-nya. Nah, lalu yang ini adalah, untuk algoritma boundary, ya. Nah, ini untuk fill font, ya nanti juga akan menentukan dilihat dari ujungnya. Nah, karena ini adalah gray gitu ya, dia itu akan nyari untuk ukurannya itu adalah 20 ya, 20 ke 20 gitu. Nanti fill-nya akan mewarnai area ya di antara yang ini gitu ya, fill warnanya. Nah, nanti akhirnya memberikan suatu warna. Visualisasinya sama menggunakan kanvas juga gitu. Nah, Nah, ini untuk, 2 algoritma ini. Nanti akan diberikan ya untuk kodenya, ya itu untuk penerapannya. Nah, baik terima kasih atas, kehadirannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.